Allah menciptakan banyak makhluk yang hakikatnya tidak kita ketahui. Peramal bahkan dikenal sering menjual kemampuan jin pada target mereka. Ternyata hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Satu-satunya jalan untuk mengetahui tentang jin adalah melalui wahyu, baik wahyu Al-Quran maupun melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Makhluk Gaib Jin dalam Al-Quran menjelaskan, dalam Al-Quran ditemukan paling tidak 5 kata yang sering digunakan untuk menunjukkan makhluk halus dari jenis jin itu, yaitu jin, jan, jinnah, iblis, dan syaitan. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jin diciptakan dari nyala api. Banyak ulama ahli tafsir berpendapat bahwa jin diciptakan sebelum penciptaan Nabi Adam. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelaskan tentang jin. Menurutnya, jin dulu pernah tinggal di bumi sebelum manusia. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah dijelaskan kepada kalian semua. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ibnu Katsir menjelaskan, banyak ulama ahli tafsir mengatakan, jin diciptakan sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Penghuni bumi sebelum manusia adalah Hin dan Bin. Allah menjadikan jin menguasai mereka. Jin membunuh mereka, kemudian tinggal di bumi setelah terjadi peperangan. Ad-Dahak dari Ibnu Abbas mengatakan, setelah jin membuat berbagai kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, Allah mengutus iblis kepada mereka bersama para tentara dari langit. Mereka membunuh para jin dan mengusirnya dari bumi ke pulau-pulau di tengah laut. Di antara para jin, ada yang mukmin dan ada pula yang kafir. Pendapat yang benar adalah jin yang mukmin akan masuk surga dan jin kafir. Inilah yang menipu manusia dengan segala iming-iming harta, tahta, serta wanita. Sukses memperdaya manusia membuat kalangan dukun dan jin semakin populer di kalangan masyarakat. Tak jarang, umat manusia mulai percaya kepada mereka. Menurut Quraisy Shihab, secara singkat dapat disimpulkan bahwa Al-Quran menjelaskan adanya makhluk ciptaan Allah yang bernama jin, yang tercipta dari api, sebagaimana diakui iblis dan dibenarkan Al-Quran. Seperti firman Allah, aku lebih baik darinya Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Quraisy Shihab juga mengingatkan informasi Al-Quran yang menyatakan bahwa iblis itu termasuk golongan jin. Allah berfirman, iblis enggan bersujud, dia adalah dari golongan jin. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Menurut Quraisy, jin mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan ciri manusia. Antara lain, dia dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya, ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Makhluk tersebut juga dapat hidup di bumi. Namun, Al-Quran tidak menjelaskan di mana. Tetapi demikianlah perintah Allah kepadanya ketika Yang Maha Kuasa mengusir dari surga bersama Adam. Mereka juga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan berat, seperti apa yang mereka lakukan untuk Nabi Sulaiman. Quraisy Shihab banyak menjelaskan sosok jin berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Menurut dia, banyak sekali ayat Al-Quran yang redaksinya dapat dijadikan dalil untuk membuktikan adanya makhluk berwujud yang bernama jin. Selain itu, buku ini juga menyuguhkan pengetahuan kepada para pembaca tentang jenis dan macam-macam jin, makanan dan cara makan jin, tempat dan waktu yang disukai jin, aneka bentuk jin, kemampuan jin, serta mengungkapkan bahwa jin bisa dimanfaatkan manusia. Selain kelebihan tadi, jin pun memiliki kemampuan lain yang tak dimiliki manusia. Salah satunya
kemampuan mendengarkan perkara-perkara gaib di langit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya, bangsa jin mendengarkan wahyu. Mereka sengaja mendengarkan kata-katanya, lalu mereka menambahkannya dengan 10 kali lipat. Apa yang didengarnya adalah benar, namun apa yang ditambahkannya adalah kebohongan. Dulu, bintang-bintang meteor itu tidak pernah melempar jin sebelumnya, dan mereka pun tidak pernah dilempar dengan bintang-bintang. Ketika Rasulullah SAW diutus, salah seorang dari golongan jin tidak menghadiri pertemuan Rasulullah SAW, maka ia pun dilempar dengan meteor, sehingga membakar segala apa yang ada padanya. Lalu golongan jin melaporkan hal itu kepada iblis. Ia berkata, laporan sudah terlambat karena telah terjadi. Lalu ia mengirimkan pasukannya. Dan ketika itu, Nabi SAW sedang salat di antara 2 gunung pohon kurma. Akhirnya, mereka mendatangi dan memberitahukannya. Dan iblis berkata, peristiwa itu adalah karena peristiwa yang sedang terjadi di bumi. Al-Baihaqi dalam Dalil An-Nubuwah menjelaskan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika para jin terbiasa mendengarkan informasi dari langit, namun sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak dapat lagi mendengarkan informasi itu. Bahkan, mereka selalu dilempari dengan panah-panah api. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Quran Surah Al-Jin ayat 8-10. Dalam ayat lain, secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa hal yang hanya Dia yang secara pasti mengetahui. Pertama, pengetahuan akan hari kiamat. Selanjutnya, pengetahuan akan turunnya hujan. Lalu, pengetahuan akan janin yang berada di dalam rahim. Pengetahuan akan perbuatan manusia di waktu mendatang. Dan yang terakhir adalah pengetahuan akan matinya bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pengetahuan akan hari kiamat, turunnya hujan, pengetahuan janin yang ada dalam rahim, pengetahuan akan perbuatan manusia esok harinya, pengetahuan akan waktu berakhirnya bumi, semuanya hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha waspada. Quran Surah Luqman ayat 24. Pengetahuan manusia akan hal-hal gaib tidaklah lengkap, bahkan sangat minim. Oleh karena itu, dalam beberapa hadisnya, Rasulullah SAW melarang manusia untuk mempercayai para dukun peramal nasib, karena hakikatnya mereka itu tidak mengetahui, mereka hanya sok tahu. Pengetahuan mereka diperoleh karena bisikan jin dan setan. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin As'ud dikatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang manusia untuk mengambil hasil jual beli anjing, mahar hasil zina, dan bualan manis para dukun peramal nasib. Suatu ketika, Rasulullah SAW ditanya soal dukun peramal nasib. Kata beliau, mereka tidak ada gunanya. Ya Rasulullah, bukankah apa yang mereka katakan terkadang menjadi kenyataan? Tanya beberapa sahabat lebih lanjut. Rasulullah SAW menjawab, itu sebetulnya berasal dari kabar berita jin yang sudah bercampur dengan ratusan kebohongan. Setelah itu, ia membisiki para dukun peramal nasib. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Para peramal nasib memiliki hubungan erat dengan jin. Mereka selalu berusaha memalingkan keyakinan dan akidah keimanan manusia kepada makhluk-makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menghembuskan keraguan-raguan terhadap diri manusia yang akhirnya menggelincirkan umat manusia ke jalan kesesatan yang nyata. Naudzubillah.
Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendatangi para dukun peramal nasib, lalu ia membenarkan apa yang mereka katakan, maka ia telah kafir terhadap apa yang turun kepada Muhammad Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Sahabat beriman, setelah mengetahui kebohongan-kebohongan serta janji-janji palsu jin tadi, masihkah Anda menaruh harapan pada mereka? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.